sejawat, ID wilayah Bali, dan cabang-cabang sebali. Yang saya hormati Adinda Dr. Mahesa Paranadipa, teman baik saya, rekan-rekan semua yang saya hormati, yang saya banggakan. Dr. Mahesa, saya sampaikan di Denpasar hujan dari semalam sampai hari ini. Sampai pagi masih hujan. Di Bali, tampaknya ini di seluruh Bali hujan. Rekan-rekan semua, anggota ID yang hadir, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan visi misi program kegiatan dari salah satu calon presiden elek yang akan dilaksanakan di Aceh, Muktamar ke-31, 22 sampai 25 Maret. Kalau kita menghitung hari, hitung mundur 16 hari lagi. 16 hari lagi, tanggal 22 akan dimulai, sedangkan pemilihan presidennya, presiden eleknya akan dilaksanakan di tanggal 25. Mohon teman-teman wilayah, teman-teman wilayah cabang, baik sebagai peserta maupun peninjau, bisa menyimak dengan baik apa programnya dan nanti memberikan pilihannya pada muktamar yang akan datang di Aceh. Dokter dari semua calon, rasanya Dr. Mahesa Paranadipa adalah paling muda, rising star kita nanti di ID untuk kedepannya. Silakan teman-teman bisa menyimak. Selamat datang Dr. Mahesa Paranadipa Dinda di silaturahmi ID wilayah Bali dalam rangka pemilihan presiden elek di Muktamar ke-31 nantinya. Terima kasih Dr. Widi, Nika Mantan, silakan waktu silakan Dr. Widi yang untuk mengatur jalannya silaturahmi ini dengan Mahesa dan teman-teman kita di wilayah Bali dan cabang yang hadir pada pagi hari ini. Suksema yang hari dengan para Masanti Om, Santi Om. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi singkat, padat dan jelas. Dan untuk itu tidak berpanjang waktu, kesempatan ini saya berikan sepenuhnya ke Dr. Mahesa untuk menyampaikan visi misi program kerja kegiatan yang akan nanti Dr. Mahesa kerjakan ketika nanti menjadi presiden elek dan nanti ketua umum selanjutnya. Waktu dan kesempatan Dr. Mahesa kami berikan. Silakan dokter. Baik, terima kasih Dr. Ketut Widiasa. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat selalu. Yang saya hormati senior, sahabat, Dr. IGD Putra Seteja, Ketua ID Wilayah Bali. Yang saya hormati para guru besar, senior, pengurus ID Wilayah, pengurus ID Cabang Sebali, matur suksma atas undangannya, kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan visi misi dan juga berdiskusi bersilaturahmi dengan para guru besar, senior, sejawat di wilayah Bali dan di cabang Sebali. Mohon izin Dr. Widiasa untuk kami share screen. Ya, mungkin singkat saja para senior, para sejawat yang ingin kami sampaikan dan mudah-mudahan menjadi ruang diskusi bagi kita semua di forum yang bahagia pada pagi hari ini. Menjelang Muktamar ke-31 ID di Banda Aceh, yang mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar pada tanggal 22 sampai dengan 25 Maret mendatang, kami diamanahkan oleh beberapa teman-teman senior, sejawat untuk bisa berpartisipasi dan berkontribusi dalam muktamar ini ke depan dan juga bagi organisasi profesi sebagai kandidat presiden elek Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Dalam komunikasi kami ada hal yang kami usung yaitu terkait dengan mengawal hak sehat dan hak sejahtera, karena kedua hak ini adalah hak yang fundamental yang diamanahkan oleh konstitusi negara kita, termasuk di dalamnya hak bagi para dokter anggota Ikatan Dokter Indonesia. Tagline yang kami bangun adalah bersama membangun ikatan, karena di Ikatan Dokter Indonesia sebagai filosofi sebuah ikatan yang dibangun sejak tahun 1950,
ikatan kadang bisa longgar, kadang juga bisa terputus. Maka kewajiban dari kita semua untuk bersama-sama mengencangkan lagi ikatan untuk bisa mengatasi semua tantangan-tantangan ke depan di profesi kedokteran. Singkat kami perkenalkan diri, para guru besar, senior, saudara sekalian, terkait dengan riwayat pendidikan. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan doktoral di Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini saya selain sebagai dokter umum, juga sebagai staf pengajar di FK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sejak tahun 2011, dan 2 tahun terakhir ini saya diamanahkan di direksi Rumah Sakit Jakarta. Untuk organisasi, saya diamanahkan oleh Ketua Umum di tim mitigasi PBID yang mungkin selama kurang lebih 2 tahun ini kita melakukan komunikasi, konsolidasi terkait dengan langkah-langkah mitigasi dan juga penghargaan bagi sejawat-sejawat yang gugur selama pandemi. Juga saya diamanahkan di MPPK, MKKI, dan di wilayah DKI saya diamanahkan sebagai anggota Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Untuk perhimpunan, saya saat ini aktif sebagai Wakil Ketua Perhimpunan Dokter Emergensi Indonesia dengan Ketua Umum kami, yaitu Dr. Adib Kumaydi. Di luar organisasi profesi, tadi disampaikan Dr. Widiasa, saya sebagai Ketua Umum Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia. Sebelum masuk kepada visi misi kami, izinkan kami menyampaikan visi misi kami berawal bertitik tolak dari problematika yang saat ini kita hadapi. Mulai dari problematika profesi kedokteran, ada 4 isu besar di dalam profesi kedokteran. Yang pertama yaitu terkait dengan pendidikan kedokteran, di mana saat ini kita melihat biaya pendidikan kedokteran, baik itu pendidikan kedokteran umum dan pendidikan kedokteran spesialis yang cukup terbilang mahal. Kemudian juga akses untuk mendapatkan kesempatan pendidikan, kemudian kualitas fakultas kedokteran, kualitas rumah sakit pendidikan, dan juga bagaimana terkait dengan penguasaan gap teknologi dalam pendidikan kedokteran di Indonesia yang cukup tertinggal dengan negara-negara lain. Kita juga menghadapi isu dalam pelayanan kedokteran, di mana 8 tahun berjalannya program jaminan kesehatan nasional, isu terkait dengan pembiayaan ini masih menjadi isu santer, baik itu pembiayaan di FKTP maupun pembiayaan di FKTRL. Belum lagi kita bicara terkait dengan isu-isu yang sedikit banyak mendiskreditkan pelayanan kedokteran, yaitu fraud dan lain-lain. Tapi juga kita dihadapkan terkait dengan kualitas pelayanan kedokteran oleh para teman sejawat kita juga. Bagaimana isu terkait dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri dikaitkan dengan kualitas pelayanan kedokteran di Indonesia, dan juga isu terkait dengan dokter asing, kemudian rumah sakit asing yang akan beroperasi ataupun bekerja sama di Indonesia. Juga terkait dengan gap teknologi, ini juga dikaitkan dengan cukup tingginya pajak alat kesehatan di kita, sehingga menyebabkan nilai investasi dan juga break-even point yang cukup besar, dan ini membebani unit cost secara tidak langsung, membebani juga kepada pasien dan juga fasilitas pelayanan kesehatan. Isu yang ketiga yaitu isu terkait dengan etik, disiplin, dan hukum, di mana kita tahu ada beberapa teman sejawat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran etik, disiplin, dan hukum, apalagi selama pandemi ini, kita melihat ada beberapa teman sejawat yang memberikan informasi-informasi yang masuk dalam kategori disinformasi, bahkan masuk kategori hoax kepada masyarakat melalui media sosial atau melalui media-media yang diakses oleh publik. Kemudian terkait juga perlindungan hukum, meskipun di dalam undang-undang ada hak anggota Ikatan Dokter Indonesia, hak dokter Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum, namun dalam prakteknya masih kami dapati hal-hal yang belum sejalan dengan undang-undang. Beberapa kontrak dokter di beberapa fasilitas pelayanan kesehatan tidak memuat jelas bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pimpinan Paskes, manajemen Paskes terkait dengan perlindungan hukum tersebut. Termasuk di dalamnya adalah perlindungan diri bagi sejawat dokter, di mana kekerasan fisik dan verbal itu juga sering dialami para sejawat. Bahkan di beberapa tempat sejawat dokter mengalami kekerasan yang menyebabkan meninggal dunia. Dan baru-baru ini MKEK mengeluarkan fatwa MKEK terkait dengan perundungan atau bullying dalam pendidikan kedokteran. Ini juga terkait dengan kekerasan verbal ya maupun fisik dan juga hal-hal lain. Dan yang paling banyak disampaikan oleh teman sejawat di cabang wilayah dan perhimpunan adalah terkait dengan kesejahteraan dokter. Kita masih mendapati disparitas antara penghasilan dokter umum, dokter spesialis. Di dokter spesialis pun kita mendapati disparitas antara dokter yang megang pisau maupun yang tidak pegang pisau.
kemudian dokter PNS, non-PNS, disparitas dokter yang bekerja di kota-kota besar, di perdesaan maupun daerah terpencil. Kami masuk ke problematika yang kedua, yaitu problematika di organisasi profesi kita, yaitu Ikatan Dokter Indonesia. Sama seperti problematika di profesi kedokteran, ada 4 isu. Yang pertama yaitu terkait dengan pengelolaan administrasi, mulai persoalan KTA-ID, kemudian resertifikasi, perpanjangan STR, penerbitan rekomendasi izin praktek, dan surat menyurat yang juga sering dikeluhkan oleh beberapa cabang. Ke depan, ID mau tidak mau harus bisa memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan elektronik korespondensi, memanfaatkan aplikasi-aplikasi, sehingga administrasi ini sangat mudah, efisien dikelola oleh ID cabang maupun diakses oleh anggota. Isu yang kedua yaitu terkait konsolidasi organisasi, penguatan wilayah cabang dan perhimpunan. Masalah yang kita hadapi saat ini bukan masalah hanya di pundak ketua umum saja. Masalah kesehatan, masalah profesi kedokteran ada di semua daerah yang tentu memiliki perbedaan-perbedaan dan dinamika yang berbeda-beda. Tentu tidak bisa hanya dilakukan oleh PBID. Di struktur pusat kita punya majelis-majelis. Di struktur wilayah juga ada majelis, ada perhimpunan, ada cabang-cabang yang harus semuanya dikonsolidasikan dengan baik karena pendekatan, apalagi di era otonomi daerah, banyak sekali hal yang harus kita kerjakan dengan menggandeng ID cabang dan ID wilayah. Isu yang ketiga yaitu terkait dengan peran ID dalam lahirnya kebijakan kesehatan. Banyak kebijakan-kebijakan strategis tidak melibatkan PBID. Saya sendiri di MHKI justru kaget beberapa kali diundang oleh Kementerian Hukum dan HAM, diundang oleh Kementerian Kesehatan, membahas terkait dengan peraturan pemerintah, membahas tentang peraturan menteri, juga bahkan di Kumham saya diundang terkait dengan membahas undang-undang karantina kesehatan, undang-undang kesehatan, yang seharusnya ID di sini yang mengambil peran penting untuk mempengaruhi beberapa kebijakan. Kemudian aspirasi, ini dikeluhkan oleh banyak sekali anggota kita yang tidak duduk dalam struktur kepengurusan, bagaimana menyampaikan aspirasi kepada organisasi profesi terkait dengan kepentingan mereka. Dari semua problematika tersebut, saya melihatnya bukan sebuah permasalahan, namun itu sebuah tantangan. Dan saya sangat-sangat yakin bahwa Ikatan Dokter Indonesia memiliki potensi yang luar biasa untuk menghadapi permasalahan-permasalahan tersebut. Ada keberadaan fakultas kedokteran di seluruh Indonesia yang menghasilkan lebih dari 10.000 dokter baru di seluruh Indonesia, adik-adik kita, generasi dokter di masa yang akan datang. Ke depan, ID harus bergandengan tangan dengan fakultas-fakultas kedokteran, dengan asosiasi institusi pendidikan, untuk bisa menjamin lahirnya dokter-dokter baru yang berkualitas, yang bisa membawa nama baik profesi dan Ikatan Dokter Indonesia. Kita saat ini tercatat ada 197.000 dokter Indonesia berdasarkan database ID yang kita akses di ID online, berkiprah di berbagai sektor, tidak hanya di ruang-ruang praktek saja. Saya bertemu dengan banyak sejawat dokter yang berkiprah sebagai legislatif, baik itu di DPR maupun di DPRD. Saya bertemu dengan sejawat dokter yang berkiprah di struktural pemerintahan. Saya bertemu dengan sejawat dokter yang berkiprah sebagai pengusaha. Semua potensi-potensi ini harus kita padukan, karena di dalam anggaran dasar ID disebutkan adalah tujuan dari Ikatan Dokter Indonesia adalah memadukan semua potensi dokter Indonesia. Sebagaimana dulu ketika founding father kita, para pendahulu, dokter-dokter kita dulu, dengan berbagai peran di berbagai sektor, dengan upaya bagaimana mewujudkan cita-cita bangsa. Yang ketiga, kita memiliki 33 ID wilayah, kita memiliki 455 ID cabang, 39 perhimpunan, 50 seminatan, dan 38 kolegium. Saya ingat 2017 saya diperintahkan Promarsis menjadi saksi fakta di Mahkamah Konstitusi. Saya sebelum menyampaikan pernyataan di Mahkamah Konstitusi, kami meminta fakta integritas dengan seluruh perhimpunan dan kolegium. Dan saya merasakan perhimpunan dan kolegium merasakan betul bahwa rumah besar Ikatan Dokter Indonesia adalah rumah kita bersama. Satu ID menjadi semangatnya. Dan saya rasa ke depan kita harus jaga semangat ini dengan potensi yang luar biasa. Dan yang terakhir, yang perlu kita jaga bersama potensi organisasi ini adalah marwah profesi kedokteran, yaitu etika kedokteran. Kalau hilang marwah ini, maka hilanglah juga keluhuran profesi, hilanglah martabat kita sebagai organisasi profesi kedokteran. Nah, dari semua problematika, dari potensi tersebut, saya melihat ada sebuah bangunan besar yang harus kita jaga bersama, dengan pondasinya adalah pendidikan, etika kedokteran, kemudian pilarnya dibangun dengan pelayanan, perlindungan, kemudian kesejahteraan, dan pengorganisasian. Yang tujuan akhir dari sebuah profesi itu adalah pengabdian. Dan semuanya ini kita ada di era disrupsi, era 4.0, masuk era 5.0, harus dikelola dengan teknologi. Karena bagaimana kita mengetahui kebutuhan dokter setiap tahunnya, bagaimana kita bisa mendistribusikan dokter di setiap daerah,
kabupaten kota. Bagaimana kita mengetahui kesejahteraan dokter di setiap daerah untuk bisa dikelola dengan baik kalau kita tidak memanfaatkan teknologi, pengorganisasian yang baik, dan komunikasi yang baik. Nah, saya masuk kepada visi saya, para senior, sejawat sekalian, guru besar, visi yang saya bangun berdasarkan diskusi saya dengan para sejawat, para senior, kemudian saya juga mempelajari visi, misi, ketua-ketua umum, termasuk juga Presiden-elek Dr. Adib. Saya mendapati ke depan bukan program kerja yang saya tawarkan, karena program kerja ke depan adalah program kerja Ketua Umum PPID ke depan, yaitu Dr. Adib Kumaydi. Namun kalau sejalan dengan visi misi ini, insya Allah program-program kerja ini bisa kita padukan bersama. Yaitu pertama, maaf. Jadi misi saya adalah menuju ID yang profesional, tangguh, modern, dengan memanfaatkan potensi-potensi organisasi dan teknologi informasi untuk menghadapi semua tantangan dan menjamin pemenuhan hak-hak anggota ID dan hak semua warga negara. Kita tidak bisa egois hanya mengedepankan hak anggota ID, tapi di situ juga ada hak-hak warga negara, di situ ada hak-hak keluarga, sanak saudara, kerabat dari kita semua. Kemudian untuk mencapai visi tersebut ada 5 misi. Misi yang pertama yaitu mengelola organisasi secara modern, profesional, accountable, terintegrasi dengan teknologi informasi. Misi yang kedua adalah mengkonsolidasi seluruh komponen profesi, baik internal maupun eksternal. Kemudian misi yang ketiga adalah memberikan kontribusi positif dengan kajian-kajian ilmiah. ID harus bergerak berdasarkan platform akademik. Tidak bisa kita memberikan kontribusi atau masukan kepada pemerintah dengan pandangan-pandangan populis saja. Kita jangan masuk kepada pandangan-pandangan fallacy atau logika fallacy, sehingga membawa ID sebagai organisasi tidak berdasarkan kajian-kajian ilmiah yang baik. Kemudian misi yang keempat adalah melibatkan semua komponen organisasi. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa komponen organisasi ini banyak dan potensi luar biasa, maka harus dilibatkan dengan baik. Dan yang terakhir, misi yang kelima adalah membuka ruang-ruang aspirasi, baik itu dari anggota maupun masyarakat. Karena saya bertemu dengan banyak pihak, tidak hanya anggota ID, juga komponen-komponen masyarakat yang menginginkan kebaikan bagi ID dan profesi kedokteran. Terakhir, Dr. Widiasa, Dr. Steja, ada tata nilai yang saya tawarkan dalam pertemuan yang mulia pada pagi hari ini. Yang pertama adalah ID ke depan harus inovatif, karena kita memasuki era disrupsi, kita mengalami banyak sekali dinamika-dinamika, pandemi memberikan pelajaran berharga bagi kita semua, maka organisasi harus berinovasi, namun kita jangan melupakan etika, karena ini adalah marwah profesi kedokteran. Kita juga jangan melupakan kesejawatan, karena untuk menjaga rumah besar, menjaga profesi ini tanpa kesejawatan yang baik, tanpa kekeluargaan yang baik, kebersamaan yang baik, maka akan sulit kita mengatasi semua permasalahan. Kemudian accountable, bagaimana ID bisa dipercaya oleh anggota, bagaimana ID bisa dipercaya oleh pihak lain termasuk pemerintah jika kita tidak mengelola organisasi ini secara accountable. Dan yang terakhir adalah pengabdian sebagai tujuan mulia dari profesi ini. Ini dari kata ikatan. Mungkin demikian Dr. Widiasa, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami berharap masukan dan diskusi dari para guru besar, para senior, demi kebaikan kita bersama. Terima kasih, saya kembalikan kepada Dr. Widiasa. Terima kasih Dr. Maesa, presentasi yang singkat, padat, dan sepertinya sudah mewakili semua kebutuhan organisasi kita dan juga para anggotanya, termasuk kita semua, Dr. Maesa ya. Sebelum saya mau mulai diskusi, Dr. Maesa, apakah waktu 15 menit ini bisa cukup atau harus Dok, bisa diprolong sedikit sebelum Dokter masuk ke Kang Hadi? Bisa Dok. Baik Dokter, terima kasih. Untuk sesi yang berikutnya ini adalah sesi diskusi yang kami mohonkan masukan ataupun pertanyaan-pertanyaan dari para peserta silaturahmi pada pagi hari ini. Sekiranya ada pertanyaan, pernyataan dari teman-teman, senior-senior, guru besar semua yang ada di sini, kami persilahkan. Mungkin dari Dr. Rudi dulu ya. Beliau adalah Dr. Rudi, spesialis Obgyn konsultan, wakil ketua ID wilayah Bali. Mungkin Dr. Rudi bisa memberikan masukan ataupun pertanyaan kepada beliau. Silakan Dokter.
Baik, selamat siang ya, pagi Mas ya, pagi untuk guru besar, senior semua. Selamat datang bergaul Dr. Maesa ya. Baik, ini saya berteman di FB juga kayaknya. Selamat pagi Dr. Maesa. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebenarnya. Ya, semoga Dr. Maesa yang terpilih ya. Jadi kira-kira seandainya Dr. Maesa yang terpilih ya, dalam upaya Dr. Maesa mau tadi ada isu dalam hal pendidikan kedokteran ya. Jadi mungkin semua orang sudah tahu bahwa masalah biaya pendidikan sangat mahal, spesialis, dokter umum dan sebagainya. Kira-kira hal real apa yang akan Dr. Maesa yang akan lakukan ya sebagai upaya untuk memperjuangkan biaya pendidikan ini? Ini kan kita tahu ini mungkin semua kandidat begitu ya. Isu karena ini memang isu artinya isu general mungkin ya, di mana-mana kan itu. Nah, sekarang kira-kira yang real hal apa yang ingin Dr. Maesa akan lakukan? Sepertinya terputus, Dok. Dr. Rudi? Ya, jadi pesannya BPJS sangat dia yang kendali dalam hal pelayanan, seakan-akan bahwa tidak ada Menteri Kesehatan yang berperan, itu seakan-akan BPJS di Indonesia ini. Nah, kira-kira apa yang akan Dr. Maesa lakukan dalam upaya kesinambungan antara pihak BPJS dengan kita ya, dari ID kan kita mewadahi semua dokter yang bekerja di dalamnya. Upaya apa yang akan Dr. Maesa lakukan? Mungkin itu aja 2 pertanyaan, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Rudi. Ada 2 pertanyaan tentang biaya pendidikan dan di mana posisi ID dalam JKN dan hubungannya dengan BPJS Kesehatan. Silakan Dr. Maesa. Ya, baik. Terima kasih Dr. Rudi atas pertanyaannya. Ini pertanyaan yang juga disampaikan di wilayah-wilayah lain, dan saya teringat Dr. Rudi ketika saya menghadiri pertemuan Ikatan Dokter tingkat ASEAN di Thailand. Waktu itu saya diskusi dengan beberapa perwakilan Ikatan Dokter, salah satunya di Myanmar yang saya tertarik. Saya tanya bagaimana terkait dengan biaya pendidikan basic medical education di Myanmar. Beliau sampaikan di Myanmar semua pendidikan di fakultas kedokteran gratis. Wah, saya bilang hebat ya, gratis. Bagaimana bisa gratis di sana? Dia sampaikan pemerintahnya memberikan subsidi kepada pendidikan dokter basic medical education. Saya bilang begitu kuatnya komitmen pemerintah pemerintah Myanmar terkait dengan basic medical education. Dia bilang karena memang kebutuhan dokter umum masih sangat-sangat kurang di Myanmar, sehingga pemerintah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk mensubsidi pendidikan dokter basic medical education atau pendidikan dokter umum. Lalu saya tanyakan bagaimana dengan pendidikan spesialis. Mereka sampaikan di Myanmar, mereka membuat pendataan setiap tahun, Dok. Berapa sih kebutuhan spesialis per daerah, sehingga kelihatan kuota kebutuhan rekrutmen per spesialis setiap tahunnya. Nah, jika ada spesialis yang dibutuhkan sangat banyak di tahun tersebut, maka rekrutmennya itu disubsidi oleh pemerintah. Jadi misalnya spesialis obgyn misalnya dibutuhkan saat itu oleh pemerintah dalam jumlah yang banyak untuk mengisi kekosongan di setiap daerah, itu disubsidi pendidikannya oleh pemerintah. Sedangkan untuk pendidikan spesialis yang lain itu tidak disubsidi kalau memang kebutuhannya tidak begitu banyak. Nah, yang menarik dari sini, Dr. Budi, saya waktu di rapat di panitia pengarah, saya sampaikan bahwa ke depan Muktamar Ikatan Dokter Indonesia harus mendorong terbentuknya roadmap tentang pendidikan dan pelayanan. Roadmap tentang pendidikan termasuk percabangan ilmu baru, kedokteran dan lain itu harus keluar dari ID, Dr. Rudi. Bukan keluar dari pemangku kebijakan yang lain. Contoh seperti beberapa tahun yang lalu kita ramai soal DLP, itu kan usulan dari pemerintah. Harusnya kan percabangan ilmu baru itu keluarnya dari profesi, ya kan? Nah, ke depan kita harus punya roadmap. Dan saya sangat-sangat yakin pemerintah mau mendengarkan kalau kita punya roadmap. Dan ini harus kita ambil momentumnya, Dr. Rudi. Presiden menyampaikan harus ada reformasi sistem kesehatan. Ditindaklanjuti oleh Menteri Kesehatan, muncullah 6 pilar transformasi kesehatan. Di Bappenas merespon kebijakan Presiden akan menyusun langkah-langkah terkait dengan reformasi sistem kesehatan, termasuknya pendidikan kedokteran. Maka advokasi yang kita lakukan, kemarin mungkin kita mengacanya advokasi kita harus lakukan ke Kementerian Kesehatan terus nih.
ternyata untuk kebijakan terkait dengan kesehatan termasuk pendidikan itu tidak hanya Kementerian Kesehatan atau Kementerian Pendidikan, Dr. Rudi. Bappenas juga memiliki peranan penting karena terkait dengan anggaran atau alokasi anggaran APBD ke daerah itu juga ada di Bappenas. Sehingga kalau kita bicara tentang subsidi pendidikan di Fakultas Kedokteran di daerah misalnya untuk kepentingan putra daerah, rekrutmen putra daerah, maka Bappenas kita harus advokasi juga. Tapi yang jelas kita harus punya naskah akademik. Kita harus punya roadmap yang jelas tentang pendidikan. Dan saya selalu meminjam kata-kata Prof. Farid Anfasamuluk, pendidikan nggak bisa dipisahkan dengan pelayanan. Kita membutuhkan dokter di pelayanan, maka pendidikan harus kita dorong untuk menciptakan dokter-dokter yang berkualitas dengan jumlah yang jelas. Untuk menciptakan pendidikan yang baik harus sejalan dengan kebutuhan di pelayanan. Seperti itu yang disampaikan oleh Farid Anfasamuluk. Kemarin juga saya habis berdiskusi dengan Prof. Nila, saya teringat nasihat-nasihat Prof. Farid, maka ke depan IDI harus menjadi platform, menjadi organisasi dengan platform bahwa sumber-sumber masukan itu berasal dari profesi. Ikatan Dokter Singapura, Dr. Rudi, saya diskusi dengan teman-teman di Ikatan Dokter Singapura, mereka setiap tahun mengeluarkan naskah akademik, policy brief, atau apapun bentuknya, diserahkan kepada eksekutif dan legislatif, diminta maupun tidak diminta. Nah, karena naskah-naskah akademik itu, Ikatan Dokter Singapura secara rutin diundang ke legislatifnya Singapura dan ke Kementerian Kesehatan dan juga pemerintah untuk mempresentasikan hasil-hasil kajian. Dan itu yang saya sampaikan ke Dr. Adib. Ke depan IDI harus membuat platform seperti itu. Kita harus membuat kajian, kita serahkan kepada pemerintah. Kalau perlu kita presentasikan. Kita punya banyak sekali pakar-pakar di Ikatan Dokter Indonesia untuk kita libatkan, termasuk pakar-pakar di institusi pendidikan. Itu yang terkait dengan pendidikan mahal, Dr. Rudi. Saya rasa ke depan pemerintah kalau punya komitmen yang kuat, kita bisa mendorong pendidikan bisa terjangkau lebih baik. Kemudian mungkin di dalamnya kita harus sisipkan juga terkait dengan kalau baru-baru kan MKK mengeluarkan fatwa terkait bullying ya, perundungan, Dr. Rudi. Saya baru-baru ketemu dengan Presiden di Sulawesi, beliau sampaikan setiap bulannya dia harus keluarkan 50 juta lebih hanya untuk maintenance kebutuhan seniornya dan lain-lain. Ini ke depan sudah tidak, harusnya jangan terjadi lagi ya dalam dunia pendidikan kedokteran kita. Nah, terkait dengan BPJS, Dr. Rudi, saya 2012 saya dilibatkan di tim Kementerian Kesehatan menyusun PPK 144 penyakit yang dilayani di layanan primer. Saat itu ada perwakilan BPJS. Dan kita meminta, karena di Undang-Undang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Rumah Sakit, Undang-Undang Kesehatan, bahwa harus ada standar, termasuk di dalamnya standar profesi, standar prosedur operasional, termasuk di dalamnya ada clinical pathway, PPK, dan lain-lain. Maka acuan-acuan dalam pelayanan jaminan kesehatan harus mengacu pada standar profesi, standar prosedur operasional. Dan PPK itulah yang dipakai ketika itu untuk merumuskan terkait pembiayaan di layanan primer. Nah, di FKTRL nih, Dr. Rudi, memang kendalanya, termasuk di rumah sakit saya nih, mendorong clinical pathway kita memang tidak begitu mudah ya. Banyak KSM, bagian-bagian tidak semuanya bisa secara cepat menerbitkan clinical pathway. Nah, itu yang kita komunikasikan kepada perhimpunan, mohon dibantu. Jadi misalnya POGI atau PABDI membuat guidance tentang clinical pathway yang kemudian itu dijawantakan dalam clinical pathway di rumah sakit atau di Vaskes, tapi tentunya mengikuti kemampuan Vaskes. Tentu alat kesehatan tidak sama di seluruh Indonesia, di seluruh Vaskes. Kemampuan SDM juga tidak sama. Jadi ke depan kita akan gandeng perhimpunan, kita akan gandeng semua komponen, kita akan bicara dengan BPJS Kesehatan, direkturnya sejawat juga, Dr. Rudi, Prof. Ali Gufron, jajaran direksi sejawat juga. Jadi kenapa nggak bisa kita duduk sama-sama dengan BPJS, dengan Kementerian Kesehatan? Istri saya orang BPJS juga nih, Dr. Rudi. Jadi walaupun ada beberapa hal sering berdebat di ruang tamu ya, saya bilang kalau berdebat soal BPJS jangan sampai ke kamar ya, cukup di ruang tamu aja. Tetapi ada beberapa hal yang istri saya sampaikan itu harus disampaikan ke BPJS memang. Nah, itu yang kita lakukan selama ini. Makasih, Dr. Rudi. Baik, terima kasih Pak jawabannya, Dr. Maesa. Dr. Rudi ada masukan, tanggapan atau ini atas pertanyaan atas jawaban dia? Terima kasih. Yang masalah sistem pendidikan ini yang ada nggak advokasi yang akan dilakukan? Ya, mungkin hal spesifik gitu loh. Jadi ini penting mungkin tahun depan ini atau mungkin bulan yang akan datang ini mungkin Dr. Mahesa yang akan jadi sekjen, mungkin sekjennya Dr. Adib nggak tahu saya. Jadi wakil ketua dok katanya, wakil ketua. Sekjen ya, atau antara wakil ketua atau sekjen kemungkinan. Jadi makanya saya berpesan di sini ya kira-kira
ada nggak hal ini meneruskan ya, menyampaikan juga ke Dokter Adib nantinya. Kira-kira apa yang dilakukan ini penting sekali menurut saya. Artinya supaya ada standarisasi itu. Ya. Jadi misalnya untuk SPP, misalnya berapapun misalnya pendidikan kedokteran, misalnya bayar SPP 10 juta gitu misalnya, ya di mana-mana seperti itu. Ya, nanti kalau memang orang yang tidak mampu mau difasilitasi, mungkin ada catatan khusus dari keluarganya bahwa anak ini berprestasi, tapi kurang mampu itu. Tetapi supaya jangan sampai jomblang, di tempat ini ada bayarnya sekian, di tempat lain bayarnya banyak. Ini yang tidak sehat menurut saya, persaingan ini. Termasuk di awal itu, penerimaan awal, ya sumbangan kok bisa sampai dokter umum misalnya dalam tanda petik benar atau tidak, misalnya sampai 1M, 800 itu misalnya. Ya, ini kan perlu menjadi perhatian kita dari profesi gitu loh. Ada nggak hal apa istilahnya yang menggelitik nanti yang mungkin sebagai advokasi organisasi kita ke institusi yang menangani pendidikan ini. Gitu aja. Terima kasih, sudah cukup bagus. Terima kasih, Dr. Maesa. Ya, terima kasih Dr. Rudi. Ya. Karena saya dengan Dr. Adib sama-sama kami berangkat dari dunia pendidikan ya, Dok. Kami sama-sama dosen di Fakultas Kedokteran, sehingga sering kami melakukan diskusi. Dan yang kalau yang Dr. Rudi sebutkan berbeda-beda itu karena ada jalur mandiri, Dok. Kalau jalur yang SMPTN dan lain-lain itu mungkin hampir sama ya di setiap Fakultas Kedokteran. Tapi yang berbeda itu ada jalur-jalur mandiri. Karena selain uang pembangunan, ada juga yang menerapkan UKT dan lain-lain, Dok. Nah, ini yang ke depan yang harus kita advokasi. Memang kita harus duduk bersama dengan asosiasi institusi pendidikan. Kemudian kita juga nanti akan bersama-sama mengadvokasi ke pemerintah terkait dengan yang jalur mandiri. Betul yang sampaikan Dr. Rudi. Di fakultas saya, Dok, tidak ada uang pembangunan. Tapi adanya UKT. UKT-nya tinggi. Nah, ada fakultas kedokteran yang lain, ada uang pembangunan, UKT-nya rendah. Tapi setelah ditotal-total, Dr. Rudi, selama 5 tahun, 6 tahun pendidikan, sama ternyata jumlahnya. Sekitar 500-600 juta kalau ditotal investasi pendidikan di kedokteran umum. Nah, ini yang ke depan, mudah-mudahan tidak jadi beban ya bagi orang tua. Saya mikirin juga nih, orang tua harus jual tanah, jual rumah nih, harus sekolahkan anaknya sekarang di Fakultas Kedokteran. Mahasiswa bimbingan saya, Dr. Rudi, beberapa menghadap ke saya dengan SPP yang cukup tinggi ketika orang tuanya mendapatkan dampak dari pandemi, di PHK dari pekerjaannya. Itu luar biasa dampaknya bagi mahasiswa kita, bagi orang tua mahasiswa. Nah, kebijakan-kebijakan fakultas, kebijakan pemerintah harus masuk. Konkretnya, kita akan membuat kajian lengkap, Dok, terkait dengan biaya pendidikan ini, baik itu di basic medical education maupun di pendidikan spesialis. Begitu, Dr. Rudi. Terima kasih. Baik, terima kasih, Dr. Maesa. Dr. Rudi, saya kira cukup ya. Atau ada mau yang lain lagi? Cukup? Saya undang Dr. Mungkin Pak Ketua Dila ya, ada pertanyaan, pernyataan, Dok. Cukup, Dr. Gede. Sudah komprehensif, di visi misi di pendidikan sudah itu di pelayanan sudah. Dr. Rudi tadi sudah menajamkan lagi tentang pendidikan dan pelayanan. Yang satu yang belum mungkin saya mintakan kepada Dr. Maesa, pendidikan, pelayanan sudah, kesejahteraan. Bagaimana konsep kesejahteraan terhadap anggota khususnya, baik yang di dokter umum maupun di dokter spesialis, yang pegang pisau atau bukan, konsep-konsep meningkatkan kesejahteraan. Karena anggota kita banyak, bagaimana kita bisa mensejahterakan anggota kita. Ini Komandan Dr. Bid. Ya, silakan Dr. Maesa terkait dengan kesejahteraan anggota, Dok. Ya, makasih Dr. Teja. Jadi terkait dengan kesejahteraan sejawat dokter, Dok. Kita kalau melihat dokter yang berpraktek itu ada beberapa kondisi. Ada yang berpraktek di institusi pemerintah, ada yang berpraktek di institusi swasta, ada yang praktek secara mandiri. Nah, saya 2018 kalau bicara tentang teman-teman sejawat dokter yang bekerja di institusi pemerintah atau dokter-dokter yang ASN, 2018 saya diundang rapat di Kementerian Kesehatan membahas Perpres 54 tahun 2007 tentang tunjangan fungsional. Dokter saja bisa bayangkan, tunjangan fungsional dokter dari tahun 2007 sampai sekarang belum berubah, Dok. Itu paling tinggi, tunjangan fungsional dokter itu hanya 1,4 juta di Perpres 54. Nah, 2018 saya diundang, satu kali pembahasan, belum tuntas karena tidak hanya dokter yang harus dibahas, itu ada beberapa tenaga kesehatan yang lain. Kemudian muktamar, nggak selesai pembahasan Perpres. Saya pikir periode ini sudah diteruskan pembahasannya. Ternyata saya kemarin tanya, belum selesai juga pembahasannya. Jadi kemarin saya sampaikan ke Dr. Adib, ini harus segera diadvokasi terkait dengan
Perpres 54 karena bicara tentang tunjangan fungsional dokter. Ini juga dikeluhkan oleh sejauh dokter di puskesmas, kemudian di institusi pemerintah. Nah, tapi tidak hanya Perpres, Dr. Suteja. Jadi harus kita advokasi juga Pemda-Pemda. Pemda-Pemda juga harus memberikan insentif yang jelas. Saya diskusi dengan teman-teman di Kalimantan, Dr. Suteja. Itu ternyata insentif bagi dokter, khususnya spesialis, itu ternyata berbeda. Ada dokter yang tetap dengan dokter yang PTT itu jomplangnya bisa sampai 40-50 juta. Itu yang menyebabkan rasa ketidakadilan yang terjadi sekarang di daerah. Ya tujuannya baik dari pemerintah daerah untuk supaya dokter spesialis baru bisa datang ke daerahnya. Tapi jomplang jauh banget tunjangannya. Ada yang dikasih 70 juta tunjangan bagi dokter spesialis baru. Tapi dokter spesialis yang tetap di daerah tersebut hanya mendapatkan 20 juta. Ini yang juga yang perlu kita advokasi ke pemerintah daerah agar setuju adanya insentif bagi dokter-dokter spesialis baru agar mereka tertarik ke daerah, tetapi jangan terlalu jomplang juga. Kemudian dokter-dokter umum di daerah. Kita bicara kesejahteraan, Dokter Suteja tidak hanya bicara nominal. Saya diskusi dengan teman-teman di Kalimantan, mereka mendapatkan insentif cukup lumayan besar, antara 15-20 juta. Tetapi yang mereka keluhkan adalah akses. Mereka tidak mendapatkan akses informasi, tidak mendapatkan akses untuk pendidikan, tidak mendapatkan akses untuk jaminan kesehatan. Bahkan ada beberapa dokter BPJS kesehatannya belum diurus sampai dengan hari ini. Saya dikontak oleh beberapa dokter di Maluku Utara, Maluku, yang sudah 5 tahun, 10 tahun sebagai tenaga kontrak di puskesmas, sampai sekarang belum diangkat-angkat menjadi ASN. Saya kontak teman di BKN, Biro Kepegawaian Nasional. Saya tanya bagaimana mekanismenya. Beliau sampaikan, IDI harus ambil kesempatan tahun ini, karena Presiden sudah menyatakan akan mengangkat pegawai P3K dan ASN dari kalangan petugas kesehatan. IDI harus segera memasukkan draft itu kepada pemerintah, Dr. Suteja. Oleh karena itu saya diskusi dengan Dr. Adib, ini harus cepat. Muktamar harus bisa mengamanahkan, IDI harus bergerak untuk mendorong teman-teman sejawat dokter, terutama yang di ASN, agar bisa mendapatkan kejelasan status, mumpung Presiden sudah membuka ruang itu. Nah, kalau di institusi swasta, Dr. Suteja, pendekatan kita kepada sejawat pimpinan Vaskes, karena kita tahulah dinamika di Vaskes swasta ya, kadang-kadang direktur utama rumah sakit tidak sejalan dengan yayasan atau tidak sejalan dengan pemilik atau owner dan lain-lain. Itu perlu pendekatan-pendekatan. Dan saya rasa pendekatan itu kita harus gandeng teman-teman di cabang, karena yang tahu tentang kondisi dinamika di daerah kan teman-teman di daerah juga. Kecuali kalau rumah sakit yang jejaringnya besar, seperti Mayapada, kemudian Awal Bros yang sekarang diambil sahamnya menjadi Primaya dan lain-lain, itu memang perlu ada pendekatan-pendekatan khusus tuh dari tim di PBID. Mungkin begitu, Dr. Suteja. Baik, Dr. Pak Ketua, ada tambahan lagi, Dok? Sedikit, Dok. Saya sepakat dengan Dr. Maesa. Artinya apa? Beberapa kegiatan-kegiatan yang diperiodisasi sebelumnya itu harus dituntaskan. Jangan ada kegiatan-kegiatan yang tersisa. Jadinya kelabakan baru terakhir-akhir mau mencapai mau akan muktamar, baru kita percepatan berkegiatan yang kita kekurangan waktu untuk menyelesaikan tersebut. Itulah yang harus kita perhatikan. Yang kedua, yang juga harus diperhatikan, karena saya yakin dan percaya Maesa kalau tidak jadi presiden elek pasti pada jadi sekjen. Tetap di ring 1 ya. Tetap di ring 1 dari kepengurusan PB nantinya. Ring 1 harus memberikan masukan tentang hal ini, sehingga bagaimana organisasi ini bisa ke depan itu bisa lebih baik, terutama reward and punishment. Siapa sih yang memberikan reward and punishment terhadap orang-orang sejawat kita yang kena masalah seperti itu? Sehingga sekarang kan teman-teman yang bersalah tetap aja bisa dia melanggar, tetap aja dia bisa praktek, tetap aja dia memprofesinya, padahal dia sudah kena hukuman disiplin misalnya demikian. Itu harus kita tegas di periodisasi sebelumnya, karena saya yakin Dr. Maesa pasti masuk di ring 1. Ini bisa dituntaskan program-programnya dan reward and punishment. Terima kasih, Dr. Maesa. Terima kasih, Dr. Suteja. Nanti ya terkait dengan reward punishment tentu kita akan tegakkan ya, Dok, apalagi kalau terkait dengan marwah profesi ya, Dok. Kalau sudah ada sanksi etik, maka harus ada jelas eksekusinya. Tapi memang kendalanya yang lalu itu adalah koordinasi tingkatan PB sampai cabang, Dok. Nah, ini yang harus kita benahi ke depan. Karena eksekusi terkait dengan sanksi pencabutan rekomendasi, kemudian meneruskan ke dinas kesehatan, itu adanya di level cabang. Kadang-kadang ini yang tidak nyambung nih. Nah, ke depan saya sampaikan, Dr. Adib, teknologi luar biasa pesat. Kalau bisa dilakukan pertemuan rutin dengan wilayah dan cabang setiap minggunya atau setiap bulannya, dibentuk regional-regional saja, komunikasi dengan Zoom seperti ini kan sangat-sangat mudah, Dok.
mengetahui problematika yang terjadi. Sehingga kita bisa memfollow up. Kalau ada cabang yang belum memfollow up keputusan di tingkat MKEK, kita bisa tegur nih. Ini gimana nih eksekusinya gitu ya. Nah, selama ini kan kendala-kendala itu ke depan harus kita atasi, Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Maesa, jawabannya singkat, padat. Ya, jelas banget gitu ya, Dok, ya, arahnya mau kemana gitu. Jadi intinya kita sudah dapat gambaran seperti apa dokter beliau ini gitu. Ya, saya juga pernah ikut sama beliau bukan pernah, masih ya sama di MAK ya, Dok, ya. Jadi paham banget apa yang terjadi, apa yang kondisi beliau, bagaimana ya ketenangan, kemudian bagaimana menghadapi stres itu. Paling ketemu senior yang sedikit ini ada Pak Maesa kemarin ya, Jawa Timur ya. Baik, baik. Ada pertanyaan lagi? Boleh satu pertanyaan lagi ya, Dok, ya? Kalau ada teman-teman saya, guru besar atau ini yang mau berkenan untuk memberikan masukan atau jawab pertanyaan, silakan, Dokter. Teman-teman dari cabang. Dokter Widi. Nggih, nanti vokalis kita, Dok. Ya, vokalis kita di Dok. Silakan Dokter Arya. Silakan Dokter Arya. Oke, terima kasih Dokter Widi. Yang saya hormati Pak Ketua senior Tiang Blistage, kemudian teman-teman Ketua ID cabang, mungkin senior lainnya yang hadir, banyak nih kiring pengurus ID wilayah, Beli Sudarmaja, Beli Kio, dan teman-teman yang lainnya. Yang hormati Beli Dokter Maesa. Mohon maaf, sambil vaksin, Dok, sudah agak sepi. Jadi saya ingin menambahkan, Dokter Maesa, saya karena lagi vaksin ini, saya ingin tahu bagaimana konsep Dokter Maesa terkait kesehatan sejawat dokter ke depannya kalau terpilih. Khususnya kaitannya ada wacana vaksin keempat, vaksin kelima mungkin. Ya, khususnya juga terkait penugasan sejawat dokter. Nah, seperti saat inilah kita kan libur sebenarnya. Tapi kita ditugaskan mungkin melebihi waktu kerja lah, gitu, seperti itu. Nah, bagaimana nanti ke depannya konsep-konsep dari khususnya Dokter Maesa terkait kesehatan sejawat dokter, mungkin ada asuransi dan seterusnya yang mungkin bisa menjadi penarik dari IDD cabang untuk mendorong Dokter Maesa sebagai nanti ketua terpilih elek di Muktamar 31. Kalau secara pribadi, Dokter Maesa sudah sangat sibuk sekali, Dok, ya. Sudah sangat sibuk. Mudah-mudahan tetap sehat. Kita semua juga tetap sehat. Terima kasih, Dokter Maesa. Atur semua. Oke, silakan, Dokter Maesa. Pertanyaan beliau tentang kesehatan anggota. Silakan, Dok. Dr. Susma, Dokter Arya, ya terkait dengan kesehatan anggota, perlindungan anggota, mungkin Dokter Arya, kita sering komunikasi ya, Dok, di tim mitigasi selama 2 tahun ini. Memang pandemi memberikan pelajaran berharga buat kita. Selama ini kita mungkin agak lemah terkait dengan mitigasi dan perlindungan bagi sejawat dokter di daerah. Tapi dengan mitigasi, dengan pandemi ini memberikan pelajaran bagi kita untuk membenahi sistem di organisasi, membenahi komunikasi kita dengan pemangku kebijakan, membenahi kajian-kajian di internal profesi terkait dengan perlindungan anggota. Berkaitannya dengan kesehatan, kita punya banyak sekali instrumen undang-undang, peraturan perundang-undangan terkait dengan kesehatan keselamatan kerja, Dokter Arya. Tetapi implementasi di lapangan memang masih harus ada advokasi. Saya sering menyebutnya ada tripartit perlindungan anggota. ID sebagai organisasi profesi di mana dokter adalah anggota Ikatan Dokter Indonesia, kita harus mengadvokasi ke pemerintah karena tanggung jawab pemerintah untuk mensupport seluruh fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk di dalamnya adalah perlindungan bagi sejawat dokter, penyediaan alat pelindung diri, kemudian pengaturan jam kerja, kemudian jaminan-jaminan kesehatan yang lainnya, harus dipastikan oleh pemerintah kepada seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Karena banyak fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, termasuk di dalamnya BPJS Ketenagakerjaan ya, Dokter Arya. Sekarang lagi rame tentang JHT segala macam. Ternyata banyak sejawat dokter belum memiliki JHT, Dok. Belum memiliki JHT. Padahal itu kewajiban dari pemberi kerja di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, itu yang harus diadvokasi oleh Ikatan Indonesia kepada pemerintah dan juga pemilik Vaskes. Dan khusus pemilik Vaskes, sekali lagi, karena pimpinan Vaskes adalah sejawat kita juga, maka kita harus mendorong itu. Nah, tadi kalau Dokter Arya singgung terkait dengan vaksin, kita kembali kepada kajian secara ilmiah, Dok.
kalau ternyata dibutuhkan setiap 6 bulan harus ada booster, maka kita mendorong pemerintah ya prioritas tenaga kesehatan, dokter dan tenaga kesehatan yang lain yang mendapatkan booster. Selain tenaga kesehatan tentu kepada komunitas-komunitas yang rentan ya, karena walaupun informasinya Omikron penyebarannya cepat, tapi kondisinya tidak begitu berat. Dan itu saya buktikan di rumah sakit saya, dalam 2 bulan 100 lebih karyawan saya terkonfirmasi, tetapi ya kondisinya ringan. Dan mudah-mudahan ke depan kondisinya juga semakin lebih baik, ya dok. Dan pandemi semoga cepat berlalu lah dok, kita sudah benar-benar capek ini menghadapi pandemi ini, tapi kesiapan ke depan tentu harus tetap dilakukan, langkah-langkah mitigasi juga tetap harus dilakukan. IDI harus memastikan perlindungan dokter di Vaskes itu menjadi hak fundamental, kemudian pemenuhan hak-hak yang lainnya juga harus dikawal oleh IDI ke depannya dok. Konkretnya adalah IDI, saya sampaikan ke Dr. Adib, program kerja ke depan kita harus membangun konsolidasi sampai ke tingkat cabang, perhimpunan harus dilibatkan untuk mengawasi semua hak-hak anggota, agar hak-hak ini bisa dikawal dengan baik sampai ke level cabang dan juga wilayah. Gitu Dr. Arya, terima kasih. Terima kasih Dr. Maesa. Satu lagi Dr. Widi, mohon izin Dr. Widi. Oke, silakan. Maksud Dr. Maesa, saya usulin nanti terakhir beli Rudi untuk nyanyi, Dr. Maesa. Penutupan. Oh, boleh dok. Boleh. Beli Rudi, sehat Beli Rudi. Terima kasih Dr. Maesa. Penyanyinya Gus Arya itu. Sebentar ketemu lagi loh kita di Kang Hadi kalau nggak salah jam 11. Oh, beli Kio tuh, beli Kio. Ya, lanjut. Ini kayaknya Dokter Maesa ditunggu di kamar sebelah nih. Baik, terima kasih dokter. Ya, saya kira sudah cukup ya dokter ya. Mungkin teman-teman sudah mendapatkan insight terkait dengan profil dokter, visi misi dokter, dan saya kira ini sudah menjadi bekal buat teman-teman yang akan hadir di Aceh nanti. Kira-kira nanti akan menentukan pilihan kemana arahnya, nanti pasti mudah-mudahan akan memberikan hal yang terbaik untuk kita semua, untuk IDI, organisasi profesi yang kita cintai ini. Baik dokter, saya kira saya cukupkan dulu Dokter Maesa nggih untuk hari ini. Mudah-mudahan mungkin Dokter biasa 1 menit. Silakan Dokter Maesa, silakan. Terima kasih sekali lagi Dokter Steja, para guru besar, para senior atas kesempatan kami berikan kesempatan untuk diskusi silaturahmi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ke depan kita bisa mengawal Muktamar ke-31 menjadi muktamar yang lebih bermartabat lagi, karena tujuan kita adalah menjaga profesi ini lebih baik ke depan, dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan bisa kita laksanakan ke depan. Sejatinya adalah keinginan atau kepentingan seluruh anggota harus segera dieksekusi, dan Presiden-elek yang terpilih itu harus bisa bergandeng tangan dengan Ketua Umum, dengan pimpinan-pimpinan IDI ke depan, agar semua kepentingan ini bisa jalan. Jangan kita disibukkan dengan konflik-konflik internal, jangan kita disibukkan dengan disharmonis di internal profesi. Ke depan IDI harus bergerak lebih cepat lagi. Mungkin demikian Dr. Widiasa, Dr. Steja, terima kasih lagi. Mohon maaf bila ada kurang yang berkenan. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Maesa. Izin mungkin satu foto dok ya, saya izin satu. Mungkin teman-teman kita ambil foto satu kali ya. Baik, dokter sebagai penutup dokter. Dokter sudah maju masih di jalan. Jika berkenan dokter, nah ini adalah pengurus IDI wilayah di cabang yang hadir pada kesempatan ini dok. Mungkin dokter melihat beberapa dokter Sudarmaja sedang kondangan, membawa amplop kemana-mana dok. Hari ini adalah hari orang pernikahan banyak di Bali dok. Dokter, saya sudah foto dokter. Mungkin dokter foto saja setelah terakhir untuk menutup kegiatannya. Ada pidato terakhir dok untuk acara hari ini. Silakan dokter Gede Putus saja ketua IDI kita. Ya, terima kasih Dokter Widi. Suara yang kedengaran nggih? Ya, clear dok, clear. Ya, terima kasih rekan-rekan semua, senior, guru besar, sahabat semua. Demikian tadi pemaparan sudah gamblang dan jelas apa yang akan dilaksanakan oleh Dinda Maesa Paranadipa kalau terpilih sebagai Presiden-elek. Semoga apa yang dicita-citakan beliau dapat terwujud dan kita bisa menjadi organisasi yang mandiri, organisasi yang smart lah ke depannya ini. Demikian. Satu, Dr. Maesa, mudah-mudahan sebagai ketua MHKI
bagaimana kalau misalnya nanti kesehatan itu di omnibus law kan, sehingga apa namanya satu regulasi yang ada ya, sehingga tidak banyak regulasi yang membuatkan kita di bawah juga. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi, terima kasih suk semua semeton sampean ngiring kundangan makin suk semua Om Santi Om. Baik, terima kasih. Terima kasih Dr. Prasetyo sudah menutup acara ini. Kurang lebih acara hari ini saya mohon maaf karena memandu acaranya mungkin ada yang kurang berkenan. Mohon maaf di tempat ini jangan dibawa kemana-mana Dr. Mahesa dan Bapak Ibu semuanya. Jadi saya tutup dengan ucapan terima kasih dan para Mas Santi. Om Santi. Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Kita tunggu di sebelah. Dr. Seja, Dr. Budi, Dr. Widiasa, Dr. Arya, Prof. Terima kasih. Sukses buat ini Dr. Mahesa ya. Oke. Sehat selalu dok, sehat selalu. Makasih. Sehat. Beli Rudi, pinjam harmonikanya beli. Ternyata pinter main harmonika beli Rudi. Itu Dr. Widi itu ngajarin Dr. Widiasa ya. Sambil nyemes begitu. Oke. Terima kasih. Dr. Widi barusan dicak-cak sama Dr. Widi ini. Kita tutup ya. Sudah ada lagi yang mau didiskusikan. Ayo pindah ruangan. Ya, siap. Yuk ke ruangan sebelah. Semua beli Seja, beli Kyo, beli Dr. Widi dan teman-teman semua, beli Sujano dan seterusnya. Ya, yang N ya.